Ujian masih berlanjut karena kolam depan aku temui juga mengalami kebocoran, serta aku melihat satu ekor ikan gurami itu yang mengalami banyak parasit di bagian tubuhnya. Dan seperti ini, gurami satu ekor yang aku lihat kondisinya tadi mengkhawatirkan. Ini nih sahabat. Hari yang lalu aku temui gurami padang yang ada di kolam ujung mati karena kekeringan air pada kolamnya. Sekarang di kolam depan ini juga mengalami kebocoran nih sahabat. Air kolam yang kemarin penuh sebatas ini sekarang hanya tinggal sebatas ini nih. Dan yang membuat aku kuras kolam kali ini karena aku ngelihat satu ekor gurami itu yang sudah tidak bagus lagi kondisinya tuh sahabat. Ada mengalami banyak luka di bagian tubuhnya, terus lagi agak kurus. Jadi aku khawatir dan ingin mengecek kondisi semua penghuni kolam yang ada di sini. Takutnya nanti kena parasit semua nih. Apalagi nih, gurami yang besar ini aja kayaknya ada putih-putih di bagian kepalanya tuh. Agar meminimalisir kematian dan mencegah penyebaran parasit-parasit yang takutnya nanti menyebar ke seluruh penghuni ikan yang ada di kolam ini. Jadi kita kuras dulu kolam ini nih sahabat untuk kita lihat dan kita bersihkan lagi kolamnya ya. Gurami yang putih besar ini tadi aja aku udah khawatir. Oke, kita kuras dulu dengan pengurasan manual karena kalau mesinnya sudah rusak. Iya Bang ya? Iya Bang. Jadi kita kuras manual pakai ember dulu. Aku ambil dulu embernya. Box plastik dan ember ready. Saatnya kita kuras dulu kolam yang sudah nggak bagus lagi ya volume airnya dan sudah mengalami kebocoran. Nanti kalau sudah kering kita lihat bocornya di mana dan cara akan kita tampal sahabat. Kita kuras dulu pakai kurasan manual ya. Ini box plastiknya untuk tempat bagi gurami yang nanti akan kita masukkan sementara di sini. Sendirian nampaknya nggak kuat sahabat karena banyak airnya yang bisa tolong ayah. Oh ini pakai tuak langsung nih, nggak pakai ember lagi. Iya. Ini sembari kita sikat nih sahabat karena ingin mencari tempat bocornya di bagian dinding kolam ini di mana. Kalau sudah disikat seperti ini nanti bakal kelihatan nih di mana bocornya. Nah, ini mulai terlihat nih sahabat. Ada bagian retak di dinding kolam. Ini juga lumayan dalam. Dan ini aku yakin salah satu penyebab bocornya kolam ini di bagian dindingnya tuh. Kemarin tingginya segini, batas lumut ini sekarang sudah batas ini tadi. Ini bocornya ini jelas, nanti akan kita tampal. Dari jauh terlihat jelas nggak, Bot? Iya Bang, kelihatan Bang. Tuh, lubangnya nih kan. Karena memang kolam ini juga sudah lama sekali. Dari tahun 2006 kolam ini sudah ada. Jadi kalau untuk mengalami kebocoran-kebocoran seperti ini sudah hal yang wajar. Jadi kita bersihin semua dulu. Ini bakal kita ungsikan semua penghuni yang ada di kolam ini. Oke. Jadi ada lagi aku temui bocor nih sahabat. Tadi di sana bocor jelas besar. Di sini cukup dalam juga di bagian dinding kolam. Terus lagi di sini. Jadi memang sudah banyak sekali nih. Tapi kalau untuk dasarnya kayaknya nggak bocor. Karena kalau bocor juga itu bakal seperti kolam belakang kemarin. Yang tinggal hanya sisa sebatas mata kaki. Nih kayaknya banyak di dinding-dinding kolamnya aja nih yang bocor. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung keringkan dulu volume airnya. Tak sabar juga untuk melihat kondisi ikannya seperti apa nih sekarang. Oke. Ujian masih berlanjut karena kolam depan aku temui juga mengalami kebocoran, serta aku melihat satu ekor ikan gurami itu yang mengalami banyak parasit di bagian tubuhnya sehingga menyebabkan badannya kurus dan kondisinya sangat mengkhawatirkan. Jadi dari semua gurami yang ada di kolam ini itu hampir semuanya juga yang terkena parasit tuh sahabat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gurami. Dan seperti ini gurami satu ekor yang aku lihat kondisinya tadi mengkhawatirkan. Ini nih sahabat, kondisinya sangat memprihatinkan sekali tuh sahabatku. Tapi tetap masih segar. Tuh. Badannya yang kurus sendiri serta sisik-sisik yang banyak lepas berbeda sekali ketika kita bandingkan dengan gurami yang lainnya. Sisik-sisiknya itu masih aman-aman semua tuh. Bisa sahabat lihat bagian ekornya, kemudian sirip dorsal, sirip analnya itu gregesan semua tuh sahabat. Nampaknya luka akibat gigitan atau akibat parasit nih. Tuh. Bukan hanya gurami ini saja yang mengalami parasit atau penyakit, gurami-gurami lainnya pun juga ikut mengalami. Banyak yang berwarna merah di bagian tubuhnya, di sisik-sisiknya, dan ada juga yang beberapa yang lepas tuh sahabat. Ini kita pindahin dulu ke dalam box plastik. Ngigit nih di bagian jari. Oke. Padahal sebelumnya di kolam ini kualitas airnya sangat baik sekali tuh sahabat sebelum mengalami kebocoran. Jernih, kemudian seger, semua ikan juga lincah. Setelah mengalami kebocoran, semua penghuni itu nampak terkena parasit nih. Contoh yang ini, di bagian dekat insang ada warna seperti merah-merah juga. Terus lagi di bawah siripnya itu merah-merah, namun belum terlalu parah untuk yang ini karena bagian ekor sama siripnya itu masih lengkap.
Kita lihat bagian sebelahnya. Sebelahnya aman. Nah, ketika yang lain itu sama tuh sahabat, mengalami bentol-bentol merah di bagian sisi tuh. Dan ini terjadi hampir mengenai semua gurami nih untuk parasit yang aku bilang tadi. Ini di dekat insangnya, kemudian juga ini juga ada di bagian badannya, ini juga ada semua tuh sahabat tuh. Hampir semua gurami itu kena bentol-bentol merah atau bintik-bintik merah di bagian tubuh atau dekat insangnya. Namun kalau untuk Chanamaru itu sehat tuh sahabat. Apakah parasit ini hanya berlaku untuk gurami saja? Nih kita coba pindahkan dulu lah semua gurami. Dan patinnya pun sehat juga. Patin nggak ada sama sekali karena nggak ada sisik juga, ya kan? Dari mana jadi parasitnya mau nyerang sisik patin? Patin sehat, warnanya agak sedikit membiru dan bagian sirip-siripnya juga aman tuh sahabat. Jadi yang terkena penyakit ini memang semua gurami tuh. Jadi yang sakit ini kita masukkan semua. Kena mata tuh sahabat. Kita masukkan semua ke dalam box plastik nih. Baru kita bersihkan dan kita tampal yang bocor tadi. Lupa ada serok, kita serok dulu aja lah biar lebih cepat. Jadi belasan gurami yang ada di kolam ini semuanya itu mengalami parasit yang menempel pada bagian tubuhnya nih sahabat. Nah ini contoh yang ini terlihat agak menjendol bentol merahnya. Semua hampir rata-rata kena tuh. Kita lihat yang besarnya yang ini. Mudah-mudahan aja yang besarnya aman ya. Kita lihat sama-sama di bagian insangnya aman. Oh ini nih ada juga nih kena nih. Bekas kena nih tuh. Warna merah tuh. Ini menimpa pada gurami yang kecil-kecil semua nih. Kalau yang besarnya justru agak sedikit tebal. Apa karena ukurannya atau karena apa? Tuh. Jadi semuanya itu gurami semua tuh yang kena. Patin enggak, Chanamaru enggak tuh sahabat. Tuh. Ini untuk patinnya. Dan ini Chanamaru yang makin banyak bunganya nih di sini tuh. Semua penghuninya sudah berhasil aku pindahin ke dalam box plastik ini. Tinggal ini juga kita angkat karena memang mau ditampal yang bocor lumayan berat nih. Ini udah ada tempatnya nih sahabat. Semua material kolam sudah berhasil kita angkat dan volume air kolam juga sudah sedikit. Seperti yang aku bilang, ternyata ujian masih berlanjut nih sahabat. Karena hampir semua gurami itu mengalami parasit di bagian tubuhnya nih. Untuk yang besar ini belum terlalu banyak atau belum mengalami parasit di bagian tubuhnya, sehingga ya alhamdulillah lah masih besar syukur ketahuan oleh aku tadi. Karena terlihat satu ekor gurami itu yang kurus dan banyak sekali parasit di tubuhnya tuh. Yang ini yang tadi terlihat oleh aku. Kita obati terlebih dahulu gurami-gurami yang mengalami parasit di bagian tubuhnya. Untung lebih cepat ketahuannya. Kalau agak lama sedikit atau mati secara massal nih. Karena guraminya memang sudah banyak sekali dipenuhi oleh parasit. Di dalam box plastik inilah nanti kita akan karantina semua guraminya. Akan kita beri obat untuk penanggulangan parasit ini dan kita akan kasih aerator nih sahabat. Secara kontinu airnya juga akan kita ganti. Dan aku minta tolong masukannya kepada sahabat semua. Kira-kira obat yang bagus untuk gurami yang mengalami bentol merah di bagian tubuhnya itu obat apa ya? Yang bentol-bentol seperti ini. Nanti bisa tulis di kolom komentar tuh sahabat. Untuk kolam juga sembari kita karantina gurami, kolam akan kita perbaiki dinding-dinding yang bocornya. Kita akan tampal yang bocor, kemudian akan kita cat ulang nanti ya. Dicat ulang juga tuh sahabat. Ini ya fokus bener nih bersihin lantai dasar kolam. Kira-kira seperti itu untuk pengurasan kolam pada hari ini. Yang pertama sekali itu memang aku khawatir kita cek kondisi gurami, dan yang kedua aku khawatir karena kolam bocor dan akan kita tampal. Dari 11 gurami hampir semuanya mengalami parasit dan ini akan coba kita karantina. Dan untuk kelanjutannya nanti setelah kolam selesai diperbaiki akan kita lihat sama-sama di next video. Untuk sementara hari ini sampai di sini dulu karena aku mau fokus juga bantu aja bersihin lagi lantai-lantai dasar kolam yang masih ada volume airnya. Ini guraminya nih untung cepat ketahuan nih, kalau nggak bisa mati juga nih, bertambah lagi dia mati. Dan seperti itulah memang setiap tahun kita harus ikhlas menerimanya, terus lagi kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Kira-kira seperti itu untuk hari ini. Dadah.